Tak lama kemudian terlihat Daji membunyikan lonceng dengan berteriak jika ia siap menyerahkan dirinya untuk pergi ke istana kerajaan, asalkan semua warga di klan Jisoo miliknya dilepaskan. Mendengar hal itu, Yen Jiao langsung menghentikan perang tersebut dengan meminta semua pasukannya untuk kembali ke kerajaan, dikarenakan mereka telah berhasil melakukan misinya untuk membawa Daji ke hadapan sang kaisar. Sebelum pergi, sang ibu dengan sangat terpaksa memakaikan pakaian pernikahan kepada Daji, dan setelah itu ia pun menemui Tuan Su yang sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu hal, yang ternyata Tuan Su yang tidak ingin melihat putrinya menikah dengan sang kaisar. Dengan segera ia pun memenggal kepalanya sendiri hingga tewas, dan tepat di ujung sana terlihat pedang Xuan Yuan seketika menghilang dari tempatnya. Sementara di luar, terlihat semua orang sedang mengantarkan kepergian Daji. Begitu juga dengan sahabatnya yang bernama Ling Er yang sangatlah bersedih akan kepergiannya. Kemudian Daji yang tidak tahu kalau ayahnya telah tewas, ia pun meminta Ling Er untuk menjaga kedua orang tuanya tersebut. Dan tak lama kemudian datang salah satu pasukan dengan memberikan sebuah kotak hadiah titipan dari ibunya, yang dimana nantinya Daji harus menyerahkan kotak hadiah tersebut kepada sang kaisar. Dan singkatnya di malam harinya, terlihat Fei Zong secara diam-diam memimpin pasukan kerajaan untuk memusnahkan semua orang di klan Jisoo. Kemudian Fei Zong menemui ibunya Daji dengan menanyakan keberadaan Yang Jian. Namun ibunya Daji tidak ingin memberitahukan keberadaan anak angkatnya tersebut. Bahkan ia pun bunuh diri dengan menusukkan pedang ke tubuhnya hingga tewas. Dan keesokan paginya terlihat Yang Jian bersama Wuji telah kembali ke klan Jisoo dengan melihat semua warga di sana telah mati dibunuh dengan cara tragis. Bahkan Yang Jian sangatlah terkejut melihat ibu angkatnya dalam kondisi sekarat yang ternyata belumlah mati. Sang ibu pun mengatakan jika Daji telah mengorbankan diri dan dibawa ke istana kerajaan Sang, sehingga ia pun meminta Yang Jian untuk segera menyelamatkan adiknya tersebut. Terlihat Yang Jian yang merasa sangatlah marah. Tiba-tiba kekuatan mata langit yang muncul seketika, ia pun tak bisa mengendalikan tubuhnya dan pingsan di sana. Yang ternyata kejadian itu pun secara langsung dilihat oleh sang kaisar dewa. Kemudian salah satu dewa yang bernama Gong mengatakan jika Yang Jian harus segera dibunuh, dikarenakan saat ini kekuatan mata langitnya sudah aktif dan akan membahayakan jika kekuatan tersebut disalahgunakan yang mengakibatkan 3 alam akan hancur. Kemudian kaisar dewa memerintahkan Jiang Xia yang merupakan dewa lainnya dengan memberikan pedang Xuan Yuan kepadanya untuk membunuh Yang Jian. Mendengar hal itu, Jiang Xia merasa terkejut dikarenakan selama ini ia belum pernah mendapatkan tugas. Bahkan tugas pertamanya saat ini harus membunuh seseorang. Ia yang merasa tugasnya ini sangatlah berat, yang pada awalnya ia pun menolak permintaan dari sang kaisar dewa, namun sang kaisar dewa tetap memaksanya. Bahkan tidak hanya itu, Jiang Xia yang merupakan dewa yang selama ini pendiam, seketika ia mampu melepaskan pedang Xuan Yuan dari sarungnya dengan sangatlah mudah. Sementara di tempat lain, di dalam perjalanan Daji menuju kerajaan, seketika mereka mendengar suara musik kecapi yang membuat angin kencang dan membunuh satu persatu dari pasukan kerajaan tersebut. Yang ternyata musik itu berasal dari Yang Jian yang datang untuk menyelamatkan Daji dan membuat Daji pun sangatlah senang. Namun di saat ia memeluknya, seketika ia menyadari jika di hadapannya ini bukanlah Yang Jian, yang ternyata dia adalah Jisoo yang merupakan iblis rubah yang sedang menyamar dan ingin mengambil jiwa Daji agar ia bisa hidup abadi. Di saat itu Jisoo menawarkan perjanjian jika Daji memberikan jiwanya, maka ia akan membantunya untuk membunuh sang kaisar demi membalaskan dendamnya tersebut. Namun Daji yang tidak mengetahui jika ayahnya dan klannya telah dibantai oleh pasukan kerajaan, ia pun menolak perjanjian tersebut, yang membuat Jisoo dengan segera pergi dari sana dan akan menunggu jawaban selanjutnya dari Daji. Bahkan ia pun memberikan kekuatan kepada kereta kuda Daji, yang membuat kereta kuda yang dinaiki oleh Daji bergerak sendiri dan mengarah ke istana tanpa ada kudanya. Di malam harinya, Yang Jian yang masih tak sadarkan diri, ia pun dibawa oleh Wuji ke sebuah rumah tua. Dan tak lama kemudian Jiang Xia datang ke bumi menuju kediaman Yang Jian dengan mengemban tugas untuk membunuh Yang Jian dengan menggunakan pedang Xuan Yuan. Namun dikarenakan ia belum pernah membunuh seseorang selama hidupnya menjadi seorang dewa, ia pun merasa ragu akan tugas tersebut. Yang seketika mata langit Yang Jian tiba-tiba mengeluarkan cahaya, dan Jiang Xia yang memiliki kekuatan masa depan, tak sengaja ia pun melihat jika Yang Jian nantinya merupakan muridnya. Bahkan Yang Jian yang sudah dianggap oleh semua dewa merupakan bencana 3 alam, yang ternyata di masa depan Yang Jian merupakan seseorang pahlawan yang membawa kedamaian. Melihat peristiwa masa depan tersebut, ia pun semakin tidak mampu membunuh Yang Jian, dan tak lama kemudian Wuji dari belakang langsung menyerangnya dikarenakan dianggap orang asing yang akan membunuh Yang Jian. Namun dengan kekuatannya Jiang Xia bisa mengatasi serangan tersebut dan bahkan pergi dari sana meninggalkan pedang Xuan Yuan. Dan Wuji yang melihat pedang tersebut menyadari kalau pedang itu milik Yang Jian dengan meletakkannya di bawah tempat tidur. Tak lama kemudian Gong secara diam-diam juga turun ke bumi, sehingga Wuji yang melihatnya akan menyerangnya dikarenakan dicurigai akan membahayakan nyawa sahabatnya tersebut. Namun Gong mengatakan kalau ia merupakan seorang dewa yang turun dari langit dan ia akan membantu Yang Jian agar bisa tersadar kembali dengan menghilangkan kutukan iblis di tubuhnya. Ia pun berbohong seperti itu karena ternyata Gong berencana mengambil kekuatan mata langit agar kelak ia bisa memimpin umat manusia dengan kekuatan besar tersebut. Sesaat Wuji melihat Yang
Jian semakin lama semakin merasa kesakitan. Karena curiga ada yang tidak beres, ia pun segera menghentikannya. Namun Gong yang merupakan seorang dewa membuat Wu Ji dengan mudah kalah dan pingsan di sana. Dan di saat ia kembali untuk mengambil mata langit, seketika cahaya putih bersinar yang menandakan Kaisar Dewa telah memanggilnya. Dan singkatnya, Gong beserta Jiang Xia telah dihukum. Terlihat Jiang Xia yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya, sedangkan Gong telah berencana mencuri mata langit yang sangatlah berbahaya jika memiliki dan menyalahgunakan kekuatan tersebut. Kemudian Kaisar Dewa menghukum Jiang Xia untuk turun ke bumi dan menjadi manusia biasa, sementara Gong dikurung di sebuah tempat, dan yang mampu melepaskannya dari kurungan tersebut hanyalah sang Kaisar Dewa. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Daji yang telah sampai di kerajaan Sang. Namun semua orang yang berada di sana merasa terheran melihatnya, dikarenakan kereta kuda tersebut berjalan tanpa adanya kuda. Kemudian ia pun diperintahkan oleh sang kaisar untuk memasuki aula istana, dan di sana ia langsung memberikan hadiah sebuah kotak untuk sang kaisar dari kedua orang tuanya. Akan tetapi semua orang yang melihat isi kotak tersebut merasa terkejut, dikarenakan di dalamnya terdapat kepala Tuan Su, yang membuat Daji bersedih akan kejadian ini, yang tak menyangka jika kotak yang dibawanya ini merupakan kepala ayahnya. Bahkan kesedihan itu pun tidak hanya di situ. Fei Zong yang merupakan salah satu jenderal di sana mengatakan jika semalam ia dan pasukannya telah membantai semua orang yang berada di klan Jizou, dan dikarenakan rencananya telah berhasil, sehingga sang kaisar pun mengatakan jika saat ini ia sudah tidak membutuhkan Daji kembali. Oleh karena itu, Daji akan dikurung di dalam penjara dan akan dibunuh esok harinya. Sementara di tempat lain, terlihat Yang Jian pada akhirnya telah tersadar kembali dari pingsannya. Namun seketika ia pun keluar untuk pergi ke istana kerajaan agar ia bisa menyelamatkan adiknya tersebut. Dan Wu Ji yang melihatnya mencoba untuk menghalanginya, dikarenakan jika Yang Jian ke sana sama saja ia mengantarkan nyawanya. Akan tetapi Yang Jian tidak peduli dan akan tetap bersikeras pergi ke istana kerajaan Sang untuk menyelamatkan adiknya ini. Di sisi lain, terlihat Jiang Xia yang saat ini telah berada di dunia manusia dan terbangun di sebuah tempat. Ia yang keluar tiba-tiba langsung dipukul oleh seorang wanita tua yang ternyata itu adalah istrinya sendiri. Dan ia yang masih belum menyadari jika ia berada di dunia atas hukuman dari sang Kaisar Dewa. Bahkan ia memiliki seorang istri. Dengan perasaan syoknya, ia pun segera pergi dari sana. Sampailah ia di sebuah pasar dan tak sengaja menemukan sumur. Ia pun dengan segera langsung bercermin yang membuatnya sangatlah terkejut, dikarenakan wajahnya terlihat sangatlah tua. Ia yang sangat kesal akan keadaan ini langsung melompat ke dalam sumur ini. Namun ternyata ia tidak tenggelam, yang justru ia berdiri di atas air tersebut, yang artinya ia masih memiliki kekuatan dewanya walaupun sudah menjadi manusia biasa. Dan tindakannya tersebut membuat semua orang yang berada di sana menjadi terkejut. Setelah itu ia pun kembali ke rumahnya dengan melihat masa lalu dirinya yang seolah-olah puluhan tahun yang lalu ia sudah menikah dengan perempuan ini. Dan ini semua merupakan ulah dari sang Kaisar Dewa yang telah menghukumnya turun ke dunia manusia ini. Dan pada akhirnya ia pun tersadar jika hukuman Kaisar Dewa mengharuskannya ia hidup di dunia manusia. Bahkan tidak hanya itu, ia pun ternyata memiliki seorang anak gadis yang bernama Lan, sehingga ia pun harus menerima keadaan seperti ini. Sementara itu Daji yang berada di dalam penjara kembali dihampiri oleh Jusi dengan menawarkan sebuah kesepakatan jika ia akan membantunya untuk membalaskan dendam kepada sang kaisar asalkan nanti Daji menyerahkan jiwanya. Ia pun menunjukkan peristiwa sebelumnya di saat semua keluarga dan klan Jizou tewas terbunuh, yang membuat Daji melihatnya pun menjadi sangatlah bersedih karena ternyata semuanya itu adalah kenyataan. Kemudian Jusi memberikan sebuah cincin sebagai tanda kontaknya, dan apabila Daji menggunakan cincin tersebut dalam kondisi apapun maka Jusi akan membantu untuk menyelamatkannya. Dan singkatnya prosesi hukuman Daji akhirnya dilaksanakan. Kemudian sang kaisar langsung memerintahkan Algojo-nya untuk bersiap memenggal kepala Daji. Namun dikarenakan tidak ada pilihan lain untuk balas dendam, Daji pun menggunakan cincin pemberian Jisoo untuk mengikat kontrak dengannya. Yang seketika cuaca berubah menjadi gelap dengan badai angin yang membuat semua orang di sana tak bisa melihat apapun. Dan kemudian Jusi langsung masuk ke dalam cincin tersebut dengan menguasai tubuh Daji. Kemudian Jusi langsung menghipnotis pikiran sang kaisar dan menjadikannya suka kepada Daji, sehingga sang kaisar pun tidak jadi membunuhnya dan justru memerintahkan semua pasukan untuk membawa Daji kembali ke istana, dikarenakan ia akan menikahinya untuk dijadikan selir. Sementara itu Jiang Xia yang berada di tengah kota sedang menunggu kedatangan Yang Jian. Akhirnya mereka pun telah bertemu. Lalu ia pun mencoba menahan Yang Jian untuk tidak masuk ke dalam istana dengan menasehatinya jika Yang Jian harus menjadi lebih kuat terlebih dahulu agar bisa membunuh sang kaisar. Akan tetapi Yang Jian yang tidak mengenali Jiang Xia, ia pun tidak peduli akan larangannya dan tetap akan masuk ke istana untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Namun setelah sampai di tempat eksekusi, ia pun sudah tidak melihat keberadaan adiknya itu dengan mengira jika ia terlambat untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Bahkan amarahnya semakin meningkat di saat melihat kepala Tuan Su yang merupakan ayah angkatnya berada di ujung tombak, sehingga ia pun menghajar para prajurit yang berada di sana untuk masuk ke dalam istana dan berniat membunuh sang kaisar untuk membalaskan dendamnya.
Bahkan di dalam pertarungan tersebut ia pun mencoba menghadapi ribuan prajurit yang menghalanginya hanya seorang diri. Namun ternyata perjuangannya itu hanyalah sia-sia, dikarenakan kekuatannya yang masih lemah tidak mampu melawan banyaknya prajurit di sana, yang pada akhirnya ia pun harus terbunuh dan langsung disaksikan oleh Daji. Akan tetapi tiba-tiba ia pun kembali ke hadapan Jiang Xia, yang ternyata semuanya tadi merupakan kondisi masa depan Yang Jian apabila dia masih memaksa masuk ke dalam istana, dan hasilnya dia akan tewas terbunuh sia-sia. Oleh karena itu Jiang Xia akan menjadikannya sebagai murid, karena di tubuh Yang Jian memiliki kekuatan mata langit yang sangatlah kuat, sehingga ia akan membantunya untuk mengaktifkan kekuatan tersebut supaya nantinya Yang Jian bisa menjadi kuat dan bisa membunuh sang kaisar untuk menyelamatkan adiknya itu. Singkatnya, Yang Jian telah sampai di kediaman Jiang Xia dengan rasa bersedih bercampur amarah. Ia pun tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan adiknya itu, dengan hanya bisa berharap kepada Jiang Xia agar ia bisa menjadi lebih kuat lagi. Di tempat lain, terlihat menteri kerajaan membacakan perintah dari sang kaisar kalau mulai hari ini Daji diangkat menjadi permaisuri dan status selirnya telah dicabut. Dan tidak hanya itu, Daji juga diberikan sebuah istana khusus untuk dirinya tinggal. Sehingga informasi itu terdengar langsung di telinga permaisuri Feihun. Ia pun merasa keanehan dikarenakan baru beberapa hari Daji berada di istana, langsung diangkat menjadi permaisuri. Oleh karena itu ia akan menyelidikinya langsung. Sementara di luar, terlihat Menteri Du sedang melihat bunga-bunga di sana yang seketika menjadi mati. Bahkan tidak hanya itu, bunga di sana juga terdapat tetesan darah, yang dimana bunga ini baru saja dilewati oleh Daji. Oleh karena itu Menteri Du sangat curiga kalau Daji merupakan iblis yang telah masuk ke istana, dan hal tersebut langsung ia laporkan kepada permaisuri Feihun. Di sisi lain, Jiang Xia menyuruh Yang Jian untuk mencari Wuji karena ia ingin memiliki 2 orang murid. Tidak hanya itu, apabila Yang Jian memiliki teman maka ia bisa jauh lebih kuat lagi. Namun Yang Jian mengatakan jika saat ini ia tidak mengetahui keberadaan Wuji dan bahkan bagaimana caranya ia bisa mencarinya. Kemudian Jiang Xia memberikan sebuah kendi yang berisikan arak yang sangatlah harum, dan arak tersebut tidak akan habis meskipun diminum secara terus-menerus, sehingga ia memberikan arak tersebut agar Yang Jian bisa menemukan keberadaan Wuji, dikarenakan Wuji merupakan orang yang selalu meminum arak. Sementara di istana, terlihat Menteri Du memberikan sebuah pisau belati yang terbuat dari kayu, yang dimana pisau belati tersebut dimiliki oleh seorang dewa di saat 800 tahun yang lalu, yang mana senjata para dewa ini terjatuh ke bumi, dan itu salah satunya. Dengan pisau ini bisa membuktikan jika Daji merupakan seorang iblis atau bukan, dengan cara pisau tersebut disentuh oleh Daji. Sedangkan di tengah hutan, terlihat Wuji yang sedang mencari kayu bakar seketika mencium bau arak yang sangatlah harum yang berasal dari aliran sungai ini, sehingga ia pun mengikuti arus sungai tersebut untuk mencari di mana letak sumbernya. Yang ternyata arak ini berasal dari Yang Jian yang sengaja melakukan hal tersebut untuk menemukan Wuji. Ia pun langsung mengajaknya untuk ikut bersamanya menjadi seorang murid dan sang guru yang katanya memiliki kekuatan hebat, agar mereka berdua ini bisa menjadi lebih kuat lagi. Namun Wuji yang sudah lama berkelana dan hidup bebas membuatnya tidak menginginkan hal tersebut, sehingga Yang Jian pun mengajaknya bertarung, dan jika ia menang maka Wuji harus mengikuti kemauannya ini. Dengan syarat siapapun yang terjatuh ke sungai ataupun keluar dari pijakan papan kayu di sana, maka salah satu dari mereka kalah, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Di tengah pertarungan, Wuji yang memiliki kungfu yang lebih tinggi dari Yang Jian membuatnya menang dengan mudahnya. Namun di saat Yang Jian akan terjatuh ke dalam sungai, ia malah menyelamatkannya, sehingga Yang Jian pun memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya, sehingga membuat Yang Jian menang dalam pertarungan tersebut, dan Wuji harus mengikuti kemauannya ini. Kemudian Yang Jian menjelaskan guru Jiang Xia yang ia maksud merupakan seorang kakek tua yang nantinya bisa membuat mereka jauh lebih kuat. Ia pun memohon kepada Wuji untuk ikut bersamanya supaya ia bisa menyelamatkan adiknya di istana kerajaan dan membunuh sang kaisar untuk membalaskan dendamnya. Wuji pun menjawab kalau ia akan membantunya karena bagaimanapun juga ia bersama Yang Jian saat ini sudah bersumpah untuk menjadi saudara. Dan singkatnya mereka pun bertemu dengan guru Jiang Xia yang sedang memancing ikan di sungai. Bahkan mereka berdua pun mencoba berlutut di hadapannya, namun tidak bisa. Di sana Jiang Xia mengatakan jika mereka masih terpaksa untuk menjadi muridnya. Maka dari itu untuk bisa berlutut di hadapannya, mereka berdua harus bersemedi terlebih dahulu ke arah barat dan ke arah utara supaya bisa menenangkan pikiran mereka. Di saat bersemedi, Yang Jian melihat masa lalunya mengenai tentang kematian kedua orang tua angkatnya. Sementara Wuji melihat masa lalu dirinya yang di saat itu sedang menggunakan pakaian perang dan sedang di tengah pertarungan. Yang ternyata Jiang Xia melakukan semuanya itu supaya mereka berdua ini menjadi lebih tenang dan tidak terpaksa untuk menjadi muridnya. Hingga singkatnya mereka pun kembali tersadar, dan ternyata tempat mereka bersemedi telah berpindah tempat. Bahkan mereka sudah bersemedi selama 7 hari.
Di istana kerajaan, terlihat permaisuri Fei Hun menemui sang kaisar dengan mengatakan, semenjak Daji berada di istana sudah 7 orang pelayan yang mati secara misterius. Yang membuat sang kaisar mendengarnya pun menjadi sangatlah marah kepada permaisuri Fei Hun. Kemudian Fei Hun pun menunjukkan sebuah pisau belati yang terbuat dari kayu pemberian dari Menteri Du. Dan apabila orang tersebut merupakan seorang iblis, dengan menyentuh pisau ini maka orang itu wujudnya akan kembali menjadi iblis. Oleh karena itu ia ingin mencobanya kepada Daji. Setelah itu sang kaisar pergi untuk melihat para pelayan yang telah tewas tersebut. Dan memang benar semuanya telah tewas dalam kondisi tidak memiliki luka sama sekali, bahkan dengan wajah yang tersenyum. Dengan bersamaan Jiang Xia membawa kedua muridnya itu ke rumahnya. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan dari sang istri. Kemudian Jiang Xia pun mencoba menjelaskan kalau mereka berdua ini adalah muridnya. Namun tetap saja sang istri sangatlah marah dikarenakan yang dibutuhkan saat ini adalah Jiang Xia harus bekerja dalam mempromosikan dan menjual mie mereka. Sementara di istana terlihat semua orang istana sedang dikumpulkan untuk membuktikan omongan dari permaisuri Fei Hun mengenai Daji yang merupakan iblis. Dikarenakan sang kaisar masih tidak percaya akan hal tersebut. Kemudian Fei Hun pun memanggil Daji untuk mengambil pisau belati yang ia pegang. Namun seketika cincin yang dipakai oleh Daji mulai bereaksi seperti mendapatkan penolakan. Tidak hanya itu, Daji merasakan sakit di tubuhnya setelah melihat pisau belati di sana. Dan semua orang yang melihat itu semakin percaya kalau Daji merupakan iblis. Dengan bersamaan Jusi yang sedang asyik memakan jiwa manusia, seketika akan miliknya berubah menjadi keras. Ia pun menyadari ada bahaya yang akan menimpa Daji dan segera pergi untuk membantunya. Di saat itu terlihat Daji sangatlah ketakutan untuk memegang pisau tersebut, sehingga Menteri Du langsung mengatakan kalau memang benar Daji merupakan seorang iblis. Dikarenakan Daji tidak berani untuk memegangnya, bahkan untuk mendekatinya saja tidak mau. Dan tiba-tiba Jusi datang tepat waktu dengan mengambil alih tubuh Daji, yang seketika pisau tersebut berhasil ia pegang tanpa adanya kendala. Dan hal itu membuat Menteri Du kembali tidak terima. Lalu ia pun mencoba mengeluarkan jimatnya untuk membuktikan semuanya ini dengan menusuk Daji menggunakan belati tersebut, yang seketika sebuah aura keluar dari tubuh Daji sehingga membuatnya pingsan di sana. Dan semakin yakinlah semua orang mengenai Daji yang merupakan iblis, termasuk sang kaisar yang melihat secara langsung. Namun tak lama kemudian Daji terbangun sambil tertawa. Ia mengatakan kalau tadi ia hanya berpura-pura untuk menghibur semua orang. Dan terlihat ia pun memegang pisau belati itu dengan santainya. Yang seketika sang kaisar menjadi marah kepada Menteri Du dan ingin membunuhnya. Namun tindakannya tersebut dihalangi oleh Daji sambil mengatakan kenapa pisau tersebut tidak dicoba oleh Menteri Du sendiri, dikarenakan ia juga mencurigai jika iblisnya ternyata adalah Menteri Du. Kemudian sang kaisar mengambil pisau tersebut dan menusukkan kepada Menteri Du, yang seketika Menteri Du berubah menjadi iblis monyet yang membuat semua orang di sana merasa terkejut melihatnya. Singkatnya setelah itu permaisuri Fei Hun terlihat sangatlah bersedih dikarenakan Menteri Du saat ini telah tewas. Meskipun Menteri Du merupakan iblis yang menyamar menjadi manusia, namun tidak sekalipun Menteri Du melakukan tindakan kejahatan. Kemudian salah satu menteri kerajaan yang bernama Menteri Liu mengatakan jika permaisuri Fei Hun kedepannya harus mempersiapkan sebuah rencana sebelum bertindak, dikarenakan tindakan permaisuri ini dapat membahayakan posisinya di kerajaan. Di tempat lain, Jusi menjelaskan kalau ia sudah mengetahui jika Menteri Du merupakan iblis monyet, dikarenakan hanya Menteri Du yang bisa mengetahui keberadaan iblis karena mereka sesama iblis. Di sini Jusi pun menjelaskan jika ia merupakan iblis terkuat, maka dari itu pisau tersebut tidak berguna sama sekali untuk melawan dirinya. Sementara saat ini Jiang Xia akhirnya melatih kedua muridnya tersebut, yang mana yang Jiang